amat deras, ternyata kepleset. Syut, kepleset. Akhirnya ibu kita itu jatuh, kemudian tenggelam ke sungai Tanah Abang tersebut. Kita anaknya tahu ibu kita tenggelam. Kita anaknya melihat orang tua kita tuh tenggelam. Maka itu si ibu berteriak, "Nah, tolong ibu. Nah, tolong ibu. Mantu, tolong ibu," berteriak. Maka anaknya ada di atas jembatan. Ibunya tenggelam dan berteriak minta tolong. Masa diam aja? Di saat menyaksikan ibu tenggelam, apalagi masa hanya ditonton saja, betapa kecewanya seorang ibu yang pernah mengandungnya 9 bulan, yang pernah mengandung anak-anaknya dengan penuh keikhlasan, berjuang di saat melahirkannya dengan tetesan keringat, air mata, tumpahan darah. Di saat seorang ibu tenggelam, tapi ternyata anak hanya nonton saja. Maka betapa sakitnya itu seorang ibu, sakit hatinya seorang ibu saat itu. Maka seketika itu pula sakit hati daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ridallah fi ridal waliden, suhtullah fi suhti waliden. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, murkanya Allah pun tergantung muka orang tua. Maka di saat orang tua kecewa, Allah pun kecewa. Maka dipastikan tuh anak-anaknya bakal mendapatkan suatu malapetaka dalam perjalanan hidup ke depan. Kenapa? Orang tua tenggelam, bahkan berteriak minta tolong, tapi anaknya pada diam. Nah, seyogianya apa yang dilakukan? Lemparkan tali, Bu. Ini tali, pegang. Lemparkan pelampung, Ibu. Ini pelampung, pegang. Lemparkan di atas jembatan, tali. Lemparkan pelampung, lemparkan pelampung. Karena kita tahu ibu kita tenggelam. Supaya tidak ke bawah hanyut, supaya tidak terjadi tenggelam lebih dalam, lemparkanlah tali. Maka ibu kita karena ada uluran tali, ada pelampung, bisa pegangan akan tali tersebut, bisa pegangan kepada pelampung tersebut, maka tertahan, ibu kita tidak terbawa hanyut, tidak tenggelam lebih dalam. Apa itu pelampung? Apa itu tali? Doa. Jelas apa tidak, Pak? Nih harus dengar anak-anaknya, yang harus dengar. Biarin yang lain dengerin anak-anaknya. Jadi Nabi membuat ilustrasi bahwa orang yang sudah ada di dalam kubur illa kalgorikil mutagawis, maka orang yang ada dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam berteriak minta tolong. Seperti terjerumus ataupun ke kali Tanah Abang, kita tahu orang tua itu tenggelam, masa kita diam? Lemparkan tali, lemparkan pelampung. Nah, itulah doa. Itulah doa. Maka kenapa orang yang meninggal dunia kudu didoakan? Jelas Nabi mengilustrasikannya di saat manusia sudah dalam kubur, mereka seperti orang yang tenggelam berteriak minta tolong. Udah dilempar tali ini, berlempar tali, udah berdoa anaknya, berarti tali pelampung sudah lemparkan, ibunya udah pegangan. Kak, ayo angkat tubuh ibu, diangkat, kamu diangkat. Yang kencang diangkat, ternyata nggak keangkat. Ada mantunya ikut pegangan, ada kakaknya ikut pegangan tali, mau narik itu ibu yang ada dalam ketenggelaman di sungai, ternyata tubuh ibunya nggak bisa keangkat.
Ayo kak, tarik sekuat-kuatnya, ditarik sekuat-kuatnya. Ternyata ibunya tidak bisa keangkat, berat sekali. Dek, kenapa ini tubuh ibu nggak bisa keangkat? Kata kakaknya. Tahu nih kak, berat banget. Coba lihat ada apa di bawahnya. Maka pas dilihat, turun ke bawah, melihat kenapa ibunya itu berat. Ternyata itu di tubuh ibunya terikat ada balok besi, ada balok baja, ada batu besar terikat. Pantes mau diangkat dengan tali yang tadi dilemparkan itu nggak bisa keangkat. Ternyata di tubuh ibunya terikat begitu banyak beban yang berat. Ternyata nggak bisa keangkat. Satu-satunya jalan biar ibu itu bisa keangkat dengan tali yang sudah dilemparkan, maka lepaskan dulu ikatan-ikatan beban yang mengikat daripada tubuh si ibu. Lepaskan dulu. Balok besi lepasin. Kemudian balok baja lepasin. Batu yang diikatin tubuhnya lepasin. Kalau semua beban itu sudah lepas, maka tali sudah dipegang, doa sudah dikeluarkan, sudah dipanjatkan, tinggal angkat, pasti keangkat. Apa tuh Ustadz? Beban yang membebani daripada orang itu tidak bisa diselamatkan, tidak bisa diangkat. Kewajiban daripada si almarhum yang belum diselesaikan di dunia. Kewajiban almarhumah yang belum diselesaikan di dunia. Almarhumah punya puasa Ramadan dari akil balik sampai meninggal dunia, ada yang tertinggal. Itu sebuah kewajiban. Kalau belum ditunaikan, kalau belum diselesaikan, maka itu menjadi beban bagi si almarhum untuk diselamatkan. Menjadi beban. Apabila si almarhum sepanjang daripada akil balik sampai meninggal banyak sholat yang 5 waktu tidak dikerjakan, berarti dia meninggalkan kewajiban yang belum diselesaikan, maka itu bakal menjadi beban. Doa dilemparkan, tali dilemparkan, tapi diangkat berat. Kenapa? Karena dibebani dengan kewajiban yang belum diselesaikan. Orang meninggal punya utang belum dibayar, dia bakal berat untuk diselamatkan. Lepaskan dulu ikatan yang menjadi beban daripada orang yang akan ditolong. Doa sudah dilemparkan, tali sudah dipegang, tapi pas diangkat berat. Apa yang menjadi beban berat? Beban itu adalah kewajiban daripada orang yang meninggal yang belum diselesaikan. Maka kalau seorang anak ingin menyelamatkan daripada ketenggelaman ibunya, doa udah pasti nyampe, tali itu pasti dipegang sama ibu, tapi pas diangkat berat karena kewajiban orang tua belum selesai. Berarti langkah anak kalau ingin menyelamatkan itu orang tua, lepaskan kewajiban-kewajiban orang tua yang belum dilaksanakan. Telusuri, ada nggak puasa Ramadannya yang belum diselesaikan? Ditemukan. Pernah dengar ibu dulu jarang puasa dan yang lainnya. Berapa banyak bayar oleh anak-anaknya dengan berpuasa qadha atas nama orang tuanya? Bayarin. Waduh Ustadz, boro-boro membayar qadha puasa orang tua saya aja masih banyak utang Ramadan belum dibayar di masa awal akil balik saya, kan gitu. Kalau begitu keluarkan fidyahnya. 1 hari puasa, lepaskan beban tersebut dengan 1 mud makanan pokok, 1 liter. 1 hari 1 mud 1 liter. Terus lepaskan berapa banyak?
sampai lepas, keluarkan sesuai dengan jumlah kewajiban yang belum selesai. Maka kita bayar, lepas satu beban, mulai itu kewajibannya lepas. Cari ada utangnya enggak? Cari utangnya. Tanya teman-temannya, dia pedagang biasa belanja kemana? Cari utang-utangnya ada apa enggak. Karena sehebat apapun tuh tali, sekencang apapun tuh tali, ingin mengangkat itu yang namanya si ibu, nggak bakal bisa keangkat. Beban yang berat tidak bisa diangkat. Lepaskan dulu bebannya. Nih, saya contohkan. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang mukmin itu terikat, tergantung dengan utang-utangnya. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang berkata di akhir hidupnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Berarti orang yang akhir hidupnya ngucapin la ilaha illallah sudah dapat jaminan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur kemudian diterima sama Allah, tidak ada imbalan kecuali surga, dijamin masuk surganya. Selesai haji meninggal dunia, mabrur, udah surga jaminannya. Kemudian orang keluar dari rumahnya, bawa jiwa dan raganya, angkat pedang, dia korbankan jiwa raganya dan dia bersimpah darah di medan perang, li'ila'i kalimatillah, membela agama Allah, maka tidak ada imbalan bagi orang yang berkorban di jalan Allah dan dia bersimpah darah di dalamnya kecuali surga. Kecuali surga. Mereka dijamin masuk surga. Maka dipersilahkan masuk ke surga tanpa dihisab. Silahkan masuk. Di saat sampai di pintu gerbang surga, ternyata ada deteksi, pemeriksaan. Ditemukan tersisa utang belum terselesaikan. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin digantungkan dengan utang-utangnya, terjegal di pintu gerbang surga. Yang sudah dijamin masuk surga, yang mati akhir katanya la ilaha illallah, habis haji mabrur, dia meninggal dunia, dia berumuran darah, bersimpah dari medan perang, udah jaminan surga. Tapi pas dia meninggal masih ada utang, tertahan di pintu gerbang surga. Mu'allaqatun bidainihi. Harus selesai itu utang-utang. Nggak bisa. Sehebat apapun anaknya, anaknya hafal Quran, 4 anak, 4-empatnya hafal Quran, dia mau selamatkan orang tuanya, tapi orang tuanya punya utang, tapi anaknya tidak menyelesaikan utangnya, nggak bakal bisa diselamatkan. Tetap tertahan di pintu gerbang surga. Doa itu tali, dilemparkan. Orang tua lagi tenggelam, dipegang. Pelampung doa itu, dipegang. Tapi kan kudu diangkat, diselamatkan. Bukan hanya pegangan tali itu, tapi di saat diangkat berat. Nah, yang menjadi bebannya itu kewajiban orang tua yang belum diselesaikan waktu di dunia. Maka langkah pertama di saat orang tua itu meninggal dunia, lemparkan tali, doa. Langkah kedua, angkat itu di saat doa sudah nyambung, tubuh orang tua kita selamatkan. Kalau masih ada beban yang belum diselesaikan, maka pastikan kewajiban orang tua kita selesaikan. Lepaskan ikatan-ikatan beban tersebut di tubuhnya, maka terangkat, selamat itu orang tua. Tuh. Jadi jemaah, bahasa Nabi itu luar biasa, memberitahukan kepada kita, jangan kita tenang hidup, udah bisa sholat, bagaimana dengan sholat masa lalu? Jangan tenang sekarang kita sudah kaya, pandai sedekah, bagaimana dengan utang masa lalu di SMP, di SMA? Jangan tenang kita sekarang sudah puasa, bagaimana dengan puasa masa lalu? Selesaikan kewajiban kita sebelum ajal tiba.
Karena khawatir anak kita nggak bisa menyelesaikan. Kecuali punya anak yang soleh, anak mengerti, anak paham, baru diselesaikan sama anaknya. Tapi kalau anaknya tidak soleh, malah yang terjadi anaknya salah, mau gimana? Nggak ada bisa kesempatan untuk terselamatkan. Nah, jadi langkah pertama, karena pemberitahuan dari Nabi, kalau seseorang sudah masuk ke dalam kubur, mal mayitu fi qabrihi, udah masuk ke kubur, keadaan mereka seperti orang yang tenggelam, al mutagawis, berteriak minta tolong. Nah, tolong ibu. Nah, tolong ibu, bantu ibu. Di kali Tanah Abang berteriak-teriak. Nah, langkah pertama, lemparkan tali dan pelampung, doa. Kalau nggak bisa keangkat, telusuri ada beban apa yang belum diselesaikan. Puasa, bayarin fidyahnya. Utang, telusuri ada, bayarin utangnya. Sholat, kalau ada, bagaimana Ustaz? Bayar kodok sholat atas orang tua kita. Kalau tidak bisa dikodok karena banyak, kita taubat atas nama orang tua kita, minta ampun kepada Allah. Kita ajukan permohonan ampun atas semua sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita dari mulai akil balik sampai kemarin wafat. Ajukan kepada Allah, mau lisan kita taubat atas nama ibu, Allah selesaikan. Dua. Jadi lemparkan tali, lepaskan beban. Lalu apa yang harus kami kerjakan sekarang Ustadz? Setelah tiada ibu ini, setelah tiada orang tua, maka keberadaan ibu itu sekarang ada di dalam kubur. Ada di alam kubur. Maka siapapun orang yang masuk ke dalam kubur, mau jenderal, mau presiden, mau konglomerat, mau orang melarat, siapapun orang yang masuk kubur, maka pasti akan berhadapan dengan 3 sifat kubur. Akan berhadapan dengan 3 sifat kubur. Apa itu sifat kubur Ustaz? Kuburan itu sempit. Kuburan itu sempit. Kirain, bayangkan oleh jemaah, tempat kita itu adalah yang digali oleh orang-orang 1 meter ke 2 meter. Ternyata tempat kita bukan itu. Untuk tempat kita dikeruk lagi sebelah kiri, berupa lubang lahat. Tempat yang digali oleh orang-orang 1 meter ke 2 meter itu hanya untuk nurunin jenazah kita. Setelah diturunin jenazah kita, dipepetin ke sebelah kiri, ditutup dengan papan. Itu tempat yang agak leluasa, ditimbun lagi dengan tanah, diinjak-injak biar padat. Bagaimana itu kuburan gak sempit? Apalagi kata Nabi, itu setiap hari kuburan tersebut berteriak-teriak, ya Ibna Adam, hei anak cucu Adam, silahkan kau terbahak-bahak ketawa setiap hari di atas punggungku. Tapi ingat, suatu hari kau akan meratap, kau akan menangis di dalam perut aku. Aku menyaksikan apa yang kau berbuat di dunia ini. Maka dalam kitab Uspuriyah, di saat ada orang masuk ke dalam kubur, dulu saya yang menyaksikan perbuatan, sekarang saksikan aku yang akan berbuat kepada kamu. Kata bumi, karena yang disaksikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disuka oleh bumi, maka saksikan sekarang apa yang akan aku perbuat kepada kamu. Kata bumi. Coba dibaca di kitab Uspuriyah hadisnya. Maka bumi bergerak, mulai merapat, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk jenazah yang masuk di dalam kubur. Sehingga kata Nabi mengangkat 2 tangannya antara tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri seperti ini. Nabi mengangkat 2 tangan, kerak, menyatu. Karena bumi tidak memberikan ruang untuk kita, gak suka ada ruang sedikit pun
bagian untuk kita, karena bumi menyaksikan kehidupan kita waktu di dunia dengan menentang, melawan daripada kehendak Allah. Maka kita akan dihimpit oleh bumi karena bumi menyatu kembali. Bagaimana kuburan gak sempit? Kubur yang kedua adalah gelap, karena tidak ada cahaya di dalamnya. Ditutup papan, diuruk dengan tanah, dipastikan gelap. Ana baitud dzulmah, kata kuburan itu dalam kitab Usfuriyah, aku ini adalah rumah kegelapan. Kemudian kuburan itu panas. Kenapa? Tidak ada lombang angin, tidak ada yang namanya kipas angin, tidak ada yang namanya AC. Apalagi kalau jendela neraka dibuka. Tuh. Jadi seorang yang meninggal dunia seperti ibu kita sekarang sudah ada di dalam kubur dan pasti menghadapi 3 sifat kubur tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi memberitahukan, meskipun itu jasad sudah terbenam di dalam tanah, tapi ada yang bisa nyambung ke dalam tanah tersebut. Ada, tidak bisa terhalang dengan gundukan tanah, dengan keramik, dengan tembok. Itu ada yang bisa nyambung, diterima oleh jasad orang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, idza mata ibnu Adam in qata'a sairu amali. Idza mata, apabila meninggal dunia ibnu Adam, keturunan manusia Adam, in qata'a sairu amali, udah putus semua apapun yang dimiliki di dunia. Putus, rumah ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, pasangan hidup ditinggalkan, udah putus. Illa min salasin, yang tidak putus alias bisa nyambung tetap ke orang yang sudah meninggal, 3 perkara. 3 perkara ini akan bisa nyambung ke dalam kubur orang yang sudah meninggal dunia. Nggak bakal putus, kata Nabi. Apa yang 3 perkara? Sodakotin jariyatin. Jangan berhenti di kata sodakoh. Nabi menyebut hadisnya itu pakai sifat sodakotin jariyatin. Yang akan nyambung ke dalam kubur itu adalah sodakoh jariyah. Karena kenapa Nabi mengatakan sodakoh jariyah? Sodakoh disipatin dengan jariyah karena bentuk sodakoh itu ada 2. Ada sodakoh mutlakoh, ada sodakoh jariyah. Kalau yang akan nyambung terus ke dalam kubur, sodakoh jariyah. Kalau sodakoh mutlakoh nggak bakal nyambung ke kubur. Seperti apa Ustaz sodakoh mutlakoh? Nih, pastel, apa martabak tahu. Ini apa nih? Kue pisang. Ini sodakoh mutlakoh. Ini nggak bakal ditemukan di dalam kubur. Paling cepat ditemukan di WC ini. Paling cepat di WC. Tapi ini sodakoh, walaupun tidak ditemukan di kubur, nanti pas bangkit di padang mahsyar, baru oh ini pahala sedekah saya, pastel, kemudian risol, baru ketemu. Sudah bangkit di padang mahsyar. Yang nyambung ke dalam kubur sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, kata Nabi. Apa itu sodakoh jariyah? Memberikan sesuatu yang sesuatu tersebut utuh keberadaannya. Contoh seperti orang tua kita punya pakaian, orang tua kita punya mukena, disedekahkan, disedekahkan ke anaknya, ke mantunya, ke kakaknya, ke adiknya, ke tetangganya. Si ibu sudah nggak bisa sholat, si ibu sudah nggak bisa baca Quran, nggak bisa lagi menabung amal. Tapi ternyata harta yang dimilikinya disedekahkan.
dan utuh, tidak hancur. Kan kalau ini hancur, itu utuh. Ternyata mukenanya diambil, disedekahkan untuk mantunya, dipakailah oleh mantunya sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Si mantunya sah ngerjain sholat, dan sahnya sholat itu menggunakan mukena, menutup auratnya. Mukena itu milik siapa? Milik ibu, mertuanya almarhum. Maka kata Nabi, mandala Allah khairin falahu ajru kafailihi. Siapa yang berikan jalan baik untuk orang lain, maka orang yang berikan jalan baik itu berhak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka selesai sholat tahajud 12 rakaat, maka pahala tahajud itu dimiliki oleh yang mengerjakannya. Kemudian sahnya menggunakan mukena milik mertuanya. Maka 12 rakaat pahala tahajud akan mencari orang yang punya mukena tersebut, yang menyebabkan sholat itu sah. Dicari, ternyata di dunia sudah nggak ada. Dicari kemana tuh? Ternyata ditemukan di Menteng Pulo. Di Menteng Pulo sudah ada dalam tanah. Sementara 12 rakaat ini wajib dimiliki oleh orang yang punya mukena. Maka itu 12 rakaat sholat tahajud mengantri untuk masuk, ketemu dengan orang yang punya mukena tersebut. Masuklah ke dalam tanah. Sementara kuburan itu sempit, rapat. Sementara pahala ini wajib nyambung, kata Nabi. Maka pahala masuk dengan paksa, set, 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 bus, masuk, ketemu dengan yang punyanya, ngegeser tuh tanah. Rakaat yang berikutnya masuk lagi, bus, masuk, ngegeser lagi tuh tanah. Wajib. Itu pahala diterima oleh orang yang punya mukena tersebut. Dipakai lagi ke Masjidil Haram, dibawa umroh. Satu kali itu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat. Dipakai satu kali sholat duhur, berarti sama dengan mengerjakan 100.000 kali sholat duhur. Maka wajib yang punya mukena itu nerima pahala tersebut. Lari dari Masjidil Haram ke Indonesia, masuk tuh ke kuburan, wajib diterima, blek, masuk, ngegeser lagi, bumi nggak sanggup menahan ketentuan Allah, geser. 100.000 pahala masuk karena mukena itu dipakai di Masjidil Haram. Kata Nabi, kuburan seseorang akan bisa lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Luaskan kuburan dengan sedekah jariyah. Jangan disimpan punya pakaian ibu. Kan banyak orang yang menyimpan pakaian orang tuanya untuk kenang-kenangan. Nggak ada artinya, nggak ada manfaat. Bagikan. Saya waktu orang tua saya meninggal, bapak tahun 2002, hari ketiga habis semuanya di lemarinya, nggak ada. Anaknya 4, ambil yang pas dengan ukurannya. Anak-anaknya, kalau udah anak ngambil, kasih adeknya, kasih lingkungannya, udah dihabiskan. Hari ketiga saya udah selesai. Saya. Kenapa? Karena orang tua sudah nggak bisa mengerjakan apapun kecuali miliknya dipakai kebaikan oleh orang lain. Maka terus dipakai baca Quran, maka bacaan Al-Quran itu ngalir ke orang yang punya kain sarung tersebut, masuk ke dalam kubur. Wajib tuh ketemu, ngegeser terus. Tanah nggak bakal bisa sanggup menahan ketentuan Allah. Sementara ketentuan Allah, pahala itu harus nyambung kepada orang yang punyanya. Masuk, ngegeser terus tanah. Tuh, lebarkan kuburan ibu. Apalagi kalau anaknya ingin memuliakan orang tua, beli karpet, disumbangkan ke masjid, diwakafkan atas nama orang tua kita. Kemudian ada 4 karpet, dihitung dari depan sampai belakang ada 100 orang berdiri di atas karpet, dan nama karpet itu untuk orang tua kita. Maka 100 orang yang sholat itu bakal lari pahalanya kepada orang yang punya karpet tersebut. Allah karim. Tuh, sedekah jariyah. Kuburan itu panas, kuburan itu gelap. Apa yang bisa menerangi
kegelapan kubur? Lanjutkan hadis Imam Bukhari Muslim tersebut. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nih, anak-anak almarhumah ada berapa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pernah diajarkan ibu kepada anak-anaknya, pakai sekarang. Nih, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, yang punya dulu diajarin sama ibu, kamu nak, kalau ingin berkah hidup, tahajud. Sebelum meninggal ibu nggak pernah tahajud, tapi ibu pernah ngajarin tahajud, pakai sekarang. Ibu dulu pernah ngomong, kalau ingin berkah, tahajud. Belum pernah tahajud, tetap aja hidup seleboran. Tapi di saat ibu sudah meninggal dunia, ibu pernah mengajarkan tahajud seperti ini, nah, seperti ini. Sekarang ilmu yang diajarkan ibu tuh praktekkan. Maka di saat kita mulai mempraktekkan apa yang pernah diajarkan ibu, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita ngerjain tahajud karena ingat ibu dulu ngajarin tahajud, ibu dulu ngajarin baca Quran. Kita baca sekarang Quran. Setiap kali ilmu yang diajarkan oleh ibu kemudian kita dipraktekkan, maka ilmu yang kita gunakan daripada ajaran ibu tersebut akan menjadi gumpalan cahaya. Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Nah, ilmu yang diterima dari orang tua kita gunakan sekarang. Setiap kita kerjakan itu akan menjadi percikan cahaya, gumpalan cahaya. Kemana itu larinya cahaya? Dari mana itu cahaya datang? Ilmu itu dari mana datangnya? Dari emak. Nyarilah cahaya tersebut. Di mana nih orang yang ngasih cahaya tersebut? Ternyata sudah tidak ada di dunia, dikubur. Maka kembali itu cahaya kepada orang yang memberikannya dulu. Bus, masuk. Kuburan asalnya gelap menjadi terang. Menjadi terang. Ingat-ingat, ibu pernah ngajarin apa? Praktekkan sekarang. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dari ibu. Menasihati anak dan sekarang anaknya mengerjakan. Setiap kali nasihat ibu itu dipraktekkan, itu ilmu akan jadi cahaya. Al ilmu nur. Dan cahaya itu akan menjadi menggumpal dan akan berlari. Dari siapa itu datangnya cahaya ilmu itu? Dari mamah. Maka akan mencari orang yang mendatangkan cahaya tersebut. Masuk ke dalam kubur, terang kubur. Ustadz, saya bisa baca Quran bukan dari mama saya. Nih makanya kalau ngajarin anak jangan dikasih ustadz dulu, kita dulu. Dari alif sampai iya kita. Nih, nah ini alif. Kalau dikasih harokat A, ini ba, kalau ada titiknya satu di bawah, titik dua di atas ta. Kita ajarin sehingga anak kita mengenali huruf dari kita orang tuanya. Jangan 28 huruf, 10 huruf saja. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, ra, sampai ro. Kemudian kita kerja keluar kota, akhirnya diserahkan ke TPA. Nah, 10 huruf yang pernah kita ajarkan, setiap kali anak kita membaca Al-Quran dan ketemu 10 huruf tersebut, ketemu huruf alif, taunya dari kita. Ketemu huruf ba, taunya dari kita. Ketemu huruf jim, tahun dari kita. Setiap huruf dibacakan oleh anak kita dan tahun dari kita, itu menjadi percikan-percikan cahaya. Ting, 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 ting. Maka cahaya-cahaya dari satu huruf itu akan bergabung. Jadi cahaya, gumpalan cahaya. Kenapa? Taunya dari kita. Bakal nyari dari mana datangnya itu cahaya ilmu. Dari kita bapaknya. Maka akan mencari orang yang memberikan ilmu tersebut. Kembali, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Saya gimana Ustadz gak ngajarin, malah diserahin ke TPA. Berarti gurunya, ustadznya yang akan mendapatkan cahaya di saat anak kita membaca Al-Quran. Dia bisanya dari ustadznya, lari ke ustadznya. Di saat ustadznya sudah tiada, akan jadi gumpalan cahaya setiap baca Quran karena bisanya dari ustadznya. Terus gimana dong Ustadz kalau gitu? Enak si Ustadz. Nah,
biar tidak enak si ustadz doang, kita pun kebagian pahalanya. Bayar ustadznya. Bayar ustadznya. Ini nitipin anak ke TPA nggak bayar apa-apa. Kayak nitipin anak kucing aja. Bayar ustadznya. Saya memang nggak bisa ngajarin anak, tapi saya akan bayar orang yang bisa ngajarin anak saya. Kebagian kita. Bisanya anak itu karena kita bayar ustadz, kemudian diajarin nama si ustadz dapat cahaya. Kalau si anak bisa baca Quran, kita pun ada karena bayar ustadz. Kita pun setiap anak bisa baca Quran akan jadi gumpalan cahaya, lari ke kita juga. Tapi kalau bapak punya anak gak pernah bayaran di TPA, nggak bakal dapat tuh cahaya. Tetap gelap tuh kuburan tuh. Masya Allah, ada orang nitipin anak ke TPA sampai bisa baca Quran gak pernah bayaran. Ada tuh model begitu. Kayaknya aman-aman aja tuh orang tuanya, tapi mati itu orang tuanya, gak bakal dapat apa-apa dari anaknya. Gak bakal dapat apa-apa. Padahal anaknya bisa baca Quran. Karena dia tidak ada andil untuk membisahkan itu anak baca Quran. Bayar gurunya, baru kita kebagian cahaya. Maka Andi, Ami, kemudian anak-anaknya lain, coba apa yang pernah diajarkan ibu, praktekkan. Atau kata Nabi, nawiru manajilakum bitilawatil Quran. Terangilah tempat tinggal kalian. Di dunia rumah, keluar dari dunia kuburan. Bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kalian anak-anak almarhumah bisa baca Quran, baca Al-Quran. Selesai baca Quran, ya Allah, aku hadiahkan bacaan Al-Quran aku untuk almarhumah Ibu Haja Maleng binti Cigai dan Haji Kaseng bin Singkeru. Al-Fatihah. Maka cahaya yang dikeluarkan oleh lisan anak-anaknya akan menjadi gumpalan cahaya mencari orang yang diniatkan oleh anaknya untuk ibu dan bapaknya. Datang cahaya itu ke kuburan orang tuanya karena bacaan Qurannya dihadiahkan untuk orang tua. Kalau anaknya bisa baca, kalau anaknya nggak bisa baca Quran, mampus tuh orang tua. Mau nungguin apa dari anak, Pak? Anak kaya raya nggak bakal ada manfaat di saat kita mati. Tapi anak bisa baca Quran, kita tidak punya apa-apa, masih bisa ditunggu bacaan Al-Quran anak untuk kita. Maka jadikan anak bisa baca Quran, suruh ngaji, suruh belajar. Di sini ada TPA, di sini pengajian, dorong, banting tuh anak, ngaji gak? Gak ngaji, gak kasih makan. Jangan tidur di rumah. Kudunya begitu. Ini kalau nggak mau les bahasa Inggris ditabokin, nggak mau ngaji, ya udah deh tidur aja. Bahasa Inggris nggak bakal bisa menyelamatkan daripada kuburan. Bacaan Quran, terangi kuburan dengan ilmu yang bermanfaat atau bacaan Al-Quran. Kuburan itu panas, tidak ada lubang angin, tidak ada kipas angin, nggak ada. Lalu apa Ustadz yang bisa menyejukkannya? Lanjutkan perkataan Nabi. Sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au wawaladin solihin yad'ulah. Kata Nabi, yang tidak akan terputus alias akan nyambung masuk ke dalam kubur, tidak bisa terhalang dengan tembok, tidak terhalang dengan tanah, tetap akan nyambung ke dalam kubur. Anak yang soleh yad'ulah, tapi si anak itu mendoakan orang tua. Doa anak yang soleh. Jadi bukan karena punya anak, bukan. Punya anak 12, tapi nggak ada yang mendoakan, nggak bakal ada yang nyambung ke dalam kubur. Putus sudah. Yang bisa nyambung doa anak. Angkat tangan. Ya Rob, kini aku sudah tidak ada lagi orang yang terbaik dalam hidup aku. Orang yang pernah mengandung aku 9 bulan. Dia korbankan 2 tahun kehidupannya di saat menyusui aku. Dia habis hartanya demi membiayai hidup aku.
sudah tidak ada lagi bersama aku ya Rabb. Maka aku mohon kepada Engkau ya Rabb, bahagiakanlah ibu, bahagiakan ayah ya Rabb. Andaikan saat ini dihimpit dengan kuburnya, dengan tanahnya, maka renggangkanlah. Andaikan gelap, maka terangkanlah. Andaikan tersiksa, hentikanlah ya Rabb. Aku mohon kepada Engkau ya Rabb, ampuni semua dosa hilaf yang pernah diperbuat oleh ibu aku. Bukankah Engkau tidak akan menolak di saat ada seorang anak yang merengek, yang meminta, yang memohon kepada Tuhannya untuk ibu dan ayahnya. Bahagiakan ibu ya Rabb, sebagaimana ibu kami membahagiakan hidup kami. Ada air mata menetes. Rabbana gfir lana wali walidina kama rabbawna shighara rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rangkaian untaian doa dari si anak keluar, maka itu rangkaian doa akan menjadi gumpalan angin, gumpalan udara. Maka doa itu akan mencari ke siapa yang didoakan, ibunya yang didoakan, maka keluarlah itu doa. Mencari ibunya di mana? Ternyata masuk ke dalam kubur. Maka itu laksana udara segar, bus masuk. Itu gumpalan doa ke dalam kubur. Kuburan yang asalnya panas, kedorong angin baru dari doa anak. Maka mulai pelan-pelan hawa panas yang ada dalam kubur mulai hilang. Datang lagi doa, segar lagi angin baru, datang udara baru. Terus jendela neraka, karena ini terus menderu angin masuk ke dalam kubur, jendela neraka yang awalnya terbuka ketutup, blok 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 blok. Kemudian terus doa masuk, kebuka jendela surga. Maka seorang anak bisa mengubah keadaan orang tuanya di dalam kubur. Kata Nabi, kuburan itu hanya dua keadaan. Raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan seseorang hanya dua keadaan. Apakah itu kuburan di saat bangkit di dalam kuburnya sudah ada di tengah taman surga, atau sudah ada di tengah-tengah kubangan api neraka? Hanya dua keadaan. Kita ke karet sama rata, sama atasnya, tapi bawahnya berbeda. Ada yang jadi taman surga, ada yang menjadi kubangan api neraka. Ubah oleh doa anak. Bara api yang dihamparkan di bawah jasad orang tua kita, ubah dengan permadani melalui doa. Maka hawa panas, jendela-jendela neraka akan tertutup dengan doa anak yang soleh. Sebelum datang hari kiamat, seorang ibu, seorang bapak bisa selamat dengan doa anaknya. Apalagi kalau doa itu dipanjatkan di hadapan Ka'bahnya Allah, di Masjidil Haram, di tempat ijabah. Allah karim, selamat tuh orang tua. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh kita. Apalagi kalau kita bersedekah atas nama orang tua, udah ngalir ke orang tua. Sedekahnya di Masjidil Haram 1 real jadi 100.000 real. Di Masjid Nabawi 1 real jadi 1.000 real. Udah, itu semua sedekah akan masuk. Karena doa anak yang soleh itu bukan hanya bentuk ucapan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh anak akan nyambung kepada orang tuanya. Jadi doa itu bukan hanya ucapan. Perbuatan baik orang anak juga itu sebuah doa untuk orang tuanya. Diniatkan oleh kita. Jelas apa tidak, Pak? Ya udah, selesai kalau udah jelas. Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga almarhum dengan ilmu. Apabila doa sudah dilemparkan, berarti tali sudah nyambung dengan orang tua. Nih kesimpulannya. Kalau masih ada kewajiban orang tua yang belum diselesaikan, berarti nggak bisa diangkat karena masih terbebani dengan kewajiban. Selesaikan kewajibannya. Kemudian lakukan yang terbaik untuk orang tua yang bisa nyambung kepada orang tua yang sudah dipendam dalam tanah, baik ibu ataupun bapak, hanya 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa kita. Insya Syekh Ja'far As-Shadiq dalam kitab Tafsir As-Saqalain
mengatakan, tempelkanlah dua telapak tanganmu di atas kuburan di saat ziarah. Karena kata Nabi, sebahagia-bahagia kubur kedatangan orang yang waktu di dunia dekat dengan kehidupannya, anak-anaknya, itu bahagianya ahli kubur. Di saat ziarah kubur, tempelkan dua telapak tanganmu di atas kuburan. Bacalah surah Al-Qadar 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, bakal turun malaikat di setiap kali membaca itu yang namanya surah Al-Qadar. Untuk apa malaikat itu diturunkan? Maka malaikat akan membantu keinginan orang yang membaca di atas kuburan tersebut. Maka kita sebagai anak ingin menyelamatkan daripada orang tua yang ada di dalam kubur tersebut. Maka ada doa dari malaikat yang akan diberikan untuk orang yang ada dalam kubur. Dibaca 7 kali, maka akan ada doa malaikat yang turun dengan pembacaan daripada Al-Qadar tersebut. Salah satu bantuan penyelamatan untuk orang tua kita yang sudah tiada, simpan dua telapak tangan kita di atas kuburannya, undang malaikat untuk mendoakan orang tua kita dengan surah Al-Qadar. Pernah nyoba begitu? Ada di tafsir As-Saqalain. Pas bahasan surah Al-Qadar. Salah satu manfaat Al-Qadar, undang malaikat ke dalam kuburan orang tua kita. Tempelkan dua telapak tangan kita. Syekh Ja'far As-Sadiq yang meriwayatkan. Insya jelas? Ya udah, selesai dah. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk keluarga almarhumah, bisa diamalkan, bisa dimanfaatkan. Masih banyak hal yang berhubungan dengan kematian, tapi waktu jua yang harus kita cukupkan di sini. Insya Allah pada kesempatan bisa bertanya, kemudian bisa belajar, bisa membaca, dan yang lain-lainnya. Minimal apa yang disampaikan ini akan sangat berharga bagi keluarga dan bagi terutama yang sudah wafat almarhum. Kita doakan semoga almarhumah Ibu Hajah Maleng binti Cigai 3 hari yang lalu meninggalkan dunia ini beserta suami tercinta almarhum Haji Kaseng bin Singkeru, kedua orang tua dari Andi, Ami, putranya berapa? 4. Semoga kedua orang tua yang sudah tiada akan dibahagiakan oleh Allah melalui keempat putra dan putrinya menjadi anak yang soleh, dan mendoakan, bahkan bukan sendirian, ingin mendoakan lebih banyak, mengundang saudara, kerabat, famili, sahabat, teman-teman di malam ini. Almarhumah, almarhum, Allah bahagiakan di alam barzah sana dengan diampuni semua dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, dan Allah jadikan kuburannya menjadi bagian daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka ilaika ya Allah min rahmatika wa maghfiratika wa aunika wa ridhoka wa syafaati min nabikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjil alaihima min abdika almarhumah Hajah Maleng binti Cigai wa almarhum Haji Kaseng bin Singkeru biidnika wa radatika ya dal jalali wal ikram ij'al kuburahuma raudatan min riyadil jinan ij'al fi qabrihima min ahlil khair bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Rahman, istajib doana ya Rahim. Khususon doana ila almarhum Hajah Maleng binti Cigai, Haji Kaseng bin Singkeru,
istajib du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka antas sami'ud du'a taqabbal du'ana taqabbal ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.